Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isdayanti. Saya mahasiswa Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta semester 5. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang teori psikologi di dalam Islam. Psikologi di dalam Islam. Sejarah psikologi kontemporer terbagi atas 3 periode. Yang pertama adalah psikologi spekulatif. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai studi tentang jiwa atau psik yang membahas kesadaran dan proses mental yang berkaitan dengan jiwa. Tokohnya Plato dan Aristoteles. Yang kedua, periode pemisahan dari filsafat. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental seperti pikiran, perhatian, persepsi, intelijensi, dan kemauan serta ingatan. Tokohnya adalah William Wundt tahun 1932 dan 1930. Metodenya adalah introspeksi. Yang ketiga adalah periode empiris dan eksperimental. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme seperti perilaku kucing terhadap tikus, perilaku manusia terhadap sesamanya, dan sebagainya. Tokohnya adalah John Watson, Sigmund Freud, Ivan Pavlov. Metodenya adalah eksperimen. Psikologi Islam terbagi dalam 2 periode. Yang pertama, periode klasik dan periode modern. Pada periode klasik terbagi atas 2 kelompok. Yang pertama adalah periode ini berlangsung dari zaman kenabian hingga Daulah Umayyah. Mereka adalah generasi ulama awal yang membahas jiwa atau nafs semata-mata bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kajian kelompok ini berkembang menjadi ilmu kalam dan tasawuf. Salah seorang tokoh yang terkenal dari kelompok ini adalah Imam Ghazali. Yang kedua, muncul pada periode kekuasaan Daulah Abbasiyah. Mereka melakukan pergerakan penerjemah, mengomentari, memperkaya filsafat Yunani. Salah seorang tokoh yang mewakili mereka adalah Ibnu Rushd. Selanjutnya, kajian mereka berkembang menjadi filsafat Islam. Yang kedua, periode modern berawal sejak tahun 1950-an di Amerika. Muncul gerakan psikologi Islam. Gerakan ini muncul karena dorongan adanya tuntutan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi umat manusia. Kenapa harus ada psikologi Islam? Psikologi kontemporer dalam perkembangannya dianggap mengalami distorsi yang fundamental. Psikologi yang seharusnya membicarakan konsep jiwa namun ternyata tidak mau tahu dengan hakikat jiwa. Psikologi kontemporer yang umumnya dibangun oleh ilmuwan psikologi Amerika dan Eropa Barat dianggap kurang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berlandaskan kebudayaan Timur dan sebagian besar juga Muslim. Berikut ini adalah salah satu definisi psikologi Islam menurut Profesor Zakia Zariyat dalam Mubarak tahun 2002. Psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam, Al-Quran dan hadis, akal indera, dan intuisi. Berikut ini adalah salah satu kutipan dari Muzib dan Muzakir tahun 2002. Kajian Islam yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia agar secara sadar ia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian, Muzib dan Zakir berpendapat bahwa psikologi merupakan salah satu dari kajian-kajian masalah-masalah keislaman. Ia memiliki kedudukan yang sama dengan disiplin ilmu yang lain seperti ekonomi Islam, politik Islam, sosiologi Islam, dan lain-lain. Penempatan kata Islam berarti corak, cara pandang, pola pikir, paradigma, atau aliran. Artinya, psikologi yang dibangun bercorak atau memiliki pola pikir sebagaimana yang berlaku pada tradisi keilmuan dalam Islam, sehingga dapat membentuk aliran tersendiri yang unik dan berbeda dengan psikologi kontemporer pada umumnya. Apa perbedaan antara psikologi kontemporer dan psikologi Islam? Psikologi kontemporer semata-mata menggunakan kemampuan intelektual untuk menemukan dan mengungkapkan asas-asas kejiwaan.
Sementara psikologi Islam mendekatinya dengan memfungsikan akal dan keimanan sekaligus. Selanjutnya, metode. Di dalam metode terdapat dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang berusaha mengangkat pesan besar Allah ke dalam pemikiran psikologi. Semua urusan dan persoalan haruslah berpulang kepada dua pusaka yang dipertaruhkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan kelompok kedua yang menghendaki keterbukaan terhadap pandangan hidup dan kehidupan non-muslim. Kelompok ini berusaha untuk mengadopsi konsep-konsep psikologi non-islami ke dalam pemikiran psikologi Islam. Alternatif metode membangun psikologi Islam menurut Mujid dan Muzakir tahun 2002. Yang pertama adalah metode pragmatis, adalah metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek-aspek dan kegunaannya. Berikut ini adalah langkah-langkah operasional yang dapat ditempuh dalam metode pragmatis menurut Al-Furuqi. Berikut ini adalah 6 pendekatan metode pragmatis. Yang pertama adalah pendekatan simularisasi, kedua paralelisasi, yang ketiga kontemplantasi, yang keempat komparasi, yang kelima indufikasi, yang keenam pola verifikasi. Selanjutnya adalah metode idealistik. Metode ini merupakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam. 3 aspek pendekatan dalam mengembangkan psikologi Islam, yaitu A. Pendekatan skriptualis, yaitu pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan atas teks-teks Al-Quran ataupun menggunakan pola deduktif dengan cara menggali premis mayor hadis secara literal. Terdapat 4 cara atau prosedur di dalam pendekatan ini. Yang pertama tematis, yang kedua analisis, 3 perbandingan, 4 global. B. Pendekatan falsafati adalah pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan atas prosedur berpikir spekulatif. Prosedur yang dimaksudkan mencakup berpikir sistemik, radikal, universal yang ditopang dengan kekuatan akal sehat. Yang ketiga adalah pendekatan sufistik atau tasawufi, pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan pada prosedur intuitif, ilham, dan cita-cita. Prosedur yang dimaksud dilakukan dengan cara menajamkan struktur kalbu melalui proses penyudian diri. William James menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 4 karakteristik yang dipahami dalam pendekatan sufistik, yaitu lebih mengutamakan aspek-aspek perasaan sehingga sulit dideskripsikan secara ilmiah. Dalam kondisi neurotik, justru para sufi meyakini dirinya telah mencapai alam hakikat sehingga mereka memperoleh pengetahuan ilham. Kondisi puncak yang diperoleh bersifat sementara dan mudah sirna, dan bersifat subjektif. Pendekatan elektis, dengan cara menggabungkan ketiga pendekatan di atas secara bersama-sama tanpa memperhitungkan susunannya, sebab setiap pendekatan memiliki keistimewaan dan kelemahan. Keistimewaan suatu pendekatan dapat melengkapi kelemahan pendekatan yang lain. Cukup sekian presentasi psikologi Islam dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.